Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mira Permatasari, NIM 149. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Hidup Tanpa Pasangan dan Kematian dalam Islam. Dalam materi ini, yang dimaksud hidup tanpa pasangan itu adalah bagi lansia. Nah, hidup tanpa pasangan itu erat kaitannya dengan kehilangan. Jadi, apa sih kehilangan itu? Kehilangan adalah keadaan di mana individu itu berpisah dengan sesuatu yang dianggap sangat berarti atau bernilai. Kehilangan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang semula itu ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian maupun secara keseluruhan. Dijelaskan juga bahwa salah satu kehilangan paling signifikan dalam kehidupan seorang yang sudah lanjut usia atau orang tua merupakan kehilangan pasangan, di mana kehilangan orang yang dicintai hingga usia tua atau kehilangan pasangan membutuhkan persiapan dan penyesuaian untuk menjalani kehidupan di masa yang akan mendatang. Jadi di sini bisa diartikan bahwa kehilangan pasangan itu merupakan kehilangan yang paling berat bagi para lansia dan tentunya akan berdampak kepada psikologis dari individu tersebut. Nah, dampaknya apa saja? Jadi, di sini ada dampak psikologis hidup tanpa pasangan. Yang pertama yaitu kesepian. Jadi, lansia yang kehilangan pasangan itu akan mengalami gangguan depresi seperti gejala kesepian yang merupakan hal paling menonjol pada lansia. Kesepian juga diartikan sebagai kondisi yang sering mengancam kehidupan lansia ketika anggota keluarga tinggal terpisah dari mereka. Terus bisa juga kehilangan pasangan, kehilangan teman, dan kehilangan kemampuan untuk hidup mandiri. Lalu dampak yang kedua yaitu ada kecemasan. Di sini kehilangan pasangan hidup itu merupakan stresor kuat kecemasan yang dialami oleh lansia, di mana rasa kehilangan nantinya akan berdampak terhadap kebugaran fisik dan mental, serta muncul persepsi rasa tidak berguna, kekacauan pola hidup, sedih, dan kesepian, bahkan akan terjadi stres dan juga depresi. Lalu dampak yang ketiga yaitu depresi. Depresi pada lansia itu merupakan masalah gangguan fungsi manusia yang disebabkan oleh alam perasaan yang sangat sedih serta gejala yang menyertainya. Dan rasa depresi ini ditandai dengan perasaan yang melankolis, kesepian, harga diri rendah, dan putus asa. Di sini depresi yang sangat berat juga bisa ditandai dengan halusinasi atau pikiran untuk bunuh diri. Dampak yang selanjutnya yaitu merasa rendah diri. Seseorang yang merasa kesepian itu memiliki kemungkinan cukup besar untuk cenderung memiliki afek yang negatif karena ia merasa dirinya diabaikan oleh orang lain, sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak bermakna lagi bagi orang lain. Lalu dampak psikologis yang selanjutnya yaitu takut akan masa depan, dimana karena di sini kehilangan pasangan, jadi seorang lansia itu takut akan kehilangan pendapatan mungkin, atau juga takut kehilangan dukungan sosial dan takut kehilangan tujuan hidupnya. Lalu dampak yang terakhir yaitu kualitas hidup menurun, di mana rasa kehilangan itu akan berdampak juga terhadap kebugaran fisik dan mental, serta nantinya akan muncul persepsi rasa tidak berguna, kekacauan pola hidup, sedih, dan kesepian. Jadi karena kehilangan pasangan bagi seorang lansia itu sangat berdampak buruk ya bagi psikologisnya, maka perlunya kita tahu apa saja upaya untuk mengatasinya. Jadi bisa menggunakan pendekatan spiritual. Nah, spiritualitas pada lansia itu nantinya akan menjadikan lansia tersebut lebih tenang dan takarub dengan Sang Pencipta. Di sini juga dijelaskan bahwa ada penelitian yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat spiritualitas lansia, maka akan semakin rendah tingkat kecemasan yang dialami lansia, meskipun dalam kondisi tidak memiliki pasangan. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai kematian. Di sini kematian itu berasal dari kata mati atau maut, yang artinya terpisahnya roh dari jasad, jiwa dari badan, atau yang gaib dari yang nyata. Nah, jadi sebab-sebab kematian ini bisa dari banyak hal, dari penuaan usia lanjut, penyakit, kecelakaan, suhu, dan lain-lainnya. Dan kematian di dalam perspektif Islam yang menurut Al-Quran artinya yaitu terpisahnya roh dari jasad, dan hidup adalah bertemunya roh dengan jasad. Dalam pandangan Islam sendiri, manusia itu mengalami mati 2 kali dan juga hidup 2 kali. Nah, kematian yang pertama yaitu pada perut ibu sebelum adanya roh. Lalu kematian yang kedua yaitu kematian fisik sebagai akhir hidup di dunia,
Dan untuk hidup yang pertama yaitu adalah kehidupan pertama kali di dunia, yaitu ketika kita dilahirkan. Dan untuk kehidupan yang kedua yaitu adalah kebangkitan kembali saat hari kiamat. Nah, setelah kita tahu mengenai tentang apa itu kematian, maka bagaimana sih cara kita untuk menyikapi akan kematian? Jadi cara yang pertama yaitu kita bisa bertaubat kepada Allah. Terus cara yang kedua yaitu selalu taat pada Allah, terus mempersiapkan diri dengan baik, dan juga tentunya selalu untuk memperbaiki ibadah agar lebih baik lagi. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.